Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Husna Amalia Rahmi, Muhammad Zaidan, Saryanti, dan Siti Salwa. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul jenis konseling dan karakteristik klien. Landasan teori. Jones dalam Insano mengatakan bahwa konseling merupakan suatu hubungan profesional antara seorang konselor yang terlatih dengan klien. Popinski dan Pepinski dalam Scherzer dan Stone berpendapat konseling adalah interaksi antara dua orang individu, yaitu konselor dan klien. Menurut Bernard dan Fulmer, konseling meliputi mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan, motivasi membantu individu yang bersangkutan untuk mengekspresikan hal tersebut. Konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat membantu, yaitu adanya interaksi antara konselor dan klien dalam suatu kondisi guna membuat klien untuk mencapai perubahan dan belajar membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang sudah ia putuskan. Jenis konseling. Yang pertama yaitu konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok. Yang kedua yaitu konseling individu, yaitu layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dengan pemberian bantuan yang mana konselor secara langsung face to face dan di dalamnya terjadi interaksi. Yang ketiga yaitu konseling vokasional. Konseling ini berkaitan untuk membantu dalam penempatan tenaga kerja dan juga membantu klien yang memiliki masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya hubungan pejabat di atasnya dan di dalam penyesuaian dengan pekerjaan baru. Yang keempat yaitu konseling keluarga dan perkawinan. Konseling ini bertujuan untuk membantu pasangan dan anggota keluarga tentang pemahaman dalam suatu hubungan, yang mana untuk berkonsultasi mengenai masalah-masalah dan situasi yang ada dalam lingkungan tersebut. Yang kelima yaitu konseling pendidikan. Konseling yang membantu anak didik yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan untuk mencapai tujuan pendidikan yang mereka inginkan. Yang keenam yaitu konseling rehabilitasi, yaitu suatu proses sistematis yang membantu seorang penyandang kecacatan fisik, mental, perkembangan kognitif, dan emosi untuk mencapai tujuan personal. Yang ketujuh yaitu konseling agama, yaitu proses untuk membantu seorang klien yang mengalami masalah dalam keagamaan atau yang berhubungan dengan agama, misalnya seorang yang ragu-ragu dalam nilai-nilai agama, aliran-aliran yang diikutinya, sehingga ini memungkinkan terjadinya konflik keagamaan sehingga memunculkan dorongan-dorongan tersebut. Yang kedelapan yaitu konseling psikoanalisis, merupakan konseling yang dilakukan untuk membentuk kembali struktur kepribadian yang sehat pada klien. Behavioral adalah layanan untuk menghilangkan perilaku yang bermasalah dalam diri individu. Selanjutnya, konseling humanistik, layanan konseling yang menekankan tentang filosofi yang ada dalam diri manusia untuk meluaskan kesadaran diri individu dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawabnya. Adapun kekurangan dan kelebihan konseling. Yang pertama, konseling dalam kelompok. Kelebihannya praktis, memberikan kesempatan bagi anggota untuk saling memberi dan menerima umpan balik. Anggota akan belajar tentang perilaku baru, meningkatkan kepercayaan kepada orang lain dan dapat meningkatkan sistem dukungan dengan cara berteman akrab dengan anggota lain. Kekurangannya, tidak semua orang cocok berada dalam kelompok. Perhatian konselor lebih menyebar. Sulit untuk dibina kepercayaan dan klien sering mengharapkan terlalu banyak dari kelompok sehingga ia tidak berusaha untuk berubah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan konseling individu. Yang pertama, kelebihannya dapat memahami sikap, kebiasaan, kekuatan diri, kelemahan, bakat, serta cara penyalurannya.
Selanjutnya kekurangannya, hanya melayani satu orang saja. Tidak semua orang mau untuk konseling secara individual, dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama dan berkelanjutan. Klien dan karakteristik. Klien adalah orang yang perlu mendapatkan perhatian sehubung dengan masalah yang dialaminya. Menurut Rogers, mengatakan bahwa klien adalah orang yang datang ke konselor dengan kondisinya dalam keadaan cemas atau tidak kongruensi. Dalam konteks konseling, klien adalah subjek yang memiliki kekuatan motivasi, memiliki kemauan untuk berubah, dan pelaku bagi perubahan dirinya sendiri. Ada beberapa jenis klien yang dikelompokkan secara tradisional menjadi dua, yaitu menurut Glading, ada beberapa jenis klien yang dianggap sukses dalam konseling, yaitu memiliki ciri-ciri Yavis atau Young, atraktif, verbal, intelijen, dan successful. Penelitian terdahulu. Simpulan dari penelitian konseling dengan judul Konseling Realitas dalam mengatasi perilaku agresif seorang remaja korban perceraian orang tua. Pertama, proses penelitian dengan konseling realitas dalam mengatasi perilaku agresif seseorang remaja korban perceraian orang tua itu telah dilakukan dengan 5 tahapan terapi, yakni yang pertama identifikasi masalah, kemudian diagnosis, prognosis, treatment, dan evaluasi. Di antara teknik yang dilakukan pada treatment ini adalah dengan teknik WDEP atau One Doing Evaluation dan Plans. Yang dilakukan yang pertama adalah One, apa yang diinginkan, yaitu konselor meminta konseli mengungkapkan sesuatu yang diinginkan, orang tua maupun keluarga. Kedua ada Doing, apa yang dilakukan, yakni konselor meminta konseli menjelaskan beberapa sikap dan perilaku yang dilakukan saat ini dan untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Kemudian ada evaluation, menilai diri secara cermat, yakni konselor mendorong konseli untuk menyadari perilaku-perilakunya yang dilakukan setelah orang tuanya bercerai dan membandingkan antara perilaku yang tidak menguntungkan dan yang baik untuk konseli. Kemudian ada plans, yaitu merencanakan tindakan yang bertanggung jawab, membimbing konseli ke arah perubahan untuk dirinya dengan merencanakan tindakan yang bertanggung jawab sesuai dengan keinginan, agar mencapai identitas keberhasilan sesuai harapan dan realitas yang ada dan bisa menyesuaikan diri, orang lain, serta lingkungan. Kemudian proses pendekatan konseling realitas yang dilakukan dalam mengurangi perilaku agresif pada seorang remaja korban perceraian orang tua adalah konseling mampu melaksanakan rencana yang disusun sesuai keinginannya. Konseling juga berkomitmen untuk mengurangi perilaku yang menyimpang, walau belum bisa meninggalkan sesuatu perilaku tersebut. Dan konseling berjanji akan meninggalkannya. Perubahan yang menjadi individu atau seorang remaja yang diharapkan sesuai dengan keinginannya memang bertahap. Kemudian saya akan membacakan materi mengenai contoh. Jika klien merupakan seorang remaja sebagaimana pedoman yang dikemukakan oleh Rebicol and Klansky 1980 mengenai pemberian konseling kepada remaja secara efektif, pertemuan pertama harus ditandai dengan ekspresi senang saat bertemu dengan remaja. Karena kebanyakan remaja merasa tidak dipahami oleh orang dewasa. Sasaran pertama haruslah membentuk hubungan yang dilandasi rasa percaya dengan cara mendengarkan, menunjukkan respek dan kehangatan, empati dan juga jujur. Sejak awal, konselor harus dapat menyampaikan adanya harapan untuk tercapainya kepuasan pada remaja. Pertanyaan mengenai terapi harus dijawab secara langsung dan juga jujur. Harapan dari klien harus terbuka, jangan memberikan nasihat bila tidak diminta. Kemudian penekanan pada pengembangan konsep diri.
Konfrontasi harus dilakukan secara positif, selalu memberi kesempatan kepada remaja untuk menyelamatkan muka. Konseling kelompok menjadi pilihan konselor dalam menangani remaja karena dinilai lebih berhasil untuk mendorong remaja mengungkapkan perasaan dan masalahnya dibandingkan konseling individual. Karena para remaja merasa bahwa teman sebaya akan lebih memahami dan menerima kekurangannya daripada orang dewasa. Jadi remaja lebih merasa terbuka kepada teman sebayanya. Karena itu seorang konselor harus bisa memerankan diri sebagai teman untuk remaja agar remaja tersebut bisa terbuka kepada konselor. Beberapa teknik konseling kelompok yang dapat digunakan berdasarkan teori Barut dan juga Robinson III pada tahun 1987 yang pertama ada permainan, di mana permainan ini bisa permainan board games atau di mana situasi bermain seluruh kelompok dapat melakukan berbagai permainan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian ada audio visual activities atau AV activities, di mana aktivitas yang dikembangkan untuk mendiskusikan film, cuplikan film, musik, atau buku dengan tujuan menstimulasi interaksi dalam kelompok. Kemudian adapun teknik yang lainnya adalah kelompok aktivitas, yaitu aktivitas informal seperti seni, olahraga, atau kelompok di mana hobi beberapa remaja tersebut disatukan yang lebih mendorong kepada aktivitas spontan. Kesimpulannya, dalam hal memberikan konseling kepada remaja, terutama yang masih remaja awal di usia sekolah, konseling berkelompok dapat menjadi pilihan bagi seorang konselor, di mana yang seperti yang kita tahu remaja ini memiliki kecenderungan dalam memberikan jarak pada orang lain, terlebih kepada orang dewasa. Oleh karena itu, dengan melakukan konseling yang tidak terkesan kaku dapat menjadi pilihan yang tepat untuk diambil dan dipraktikkan. Kesimpulan dari makalah kami yaitu adalah konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat membantu, yaitu adanya interaksi antara konselor dan klien dalam situasi, kondisi guna membuat klien untuk mencapai perubahan dan belajar membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang sudah diputuskannya sendiri. Jenis konseling terdiri dari konseling kelompok, individu, vokasional, keluarga, dan perkawinan, pendidikan, rehabilitasi, agama, psikoanalisis, behavioral, dan humanistik. Klien adalah orang yang perlu mendapatkan perhatian sehubungan dengan masalah yang dialami. Ada beberapa jenis klien yang dapat dikelompokkan secara tradisional menjadi dua, yaitu menurut Glading. Ada beberapa jenis klien yang dianggap sukses dalam konseling, yaitu memiliki ciri-ciri Yavis atau young, attractive, verbal, intelligent, and successful. Dan yang dianggap akan kurang berhasil dalam konseling adalah mempunyai ciri-ciri hound atau homely, old, unintelligent, nonverbal, and deceptive, atau dude, dumb, unintelligent, and deceptive. Itulah tadi pemaparan dari makalah kami. Kurang dan lebihnya saya mewakili kelompok meminta maaf. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan di saat presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.